warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah yang Maha Rahman dan Rahim, Allah yang Maha Kasih Sayang, mencurahkan kasih kepada kita yang tidak pilih kasih, memberikan sayang yang tidak terbilang. Untuk itu, atas rahmat karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, mari kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairul mahdhah. Beribadatan secara vertikal antara kita seorang hamba kepada Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Demikian juga peribadatan muamalah di antara kita semua yang semuanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, peningkatan ibadah ini tidak dibatasi dengan adanya media maupun waktu. Artinya, konsekuensi bagi orang yang beriman, peribadatan adalah tidak ada batas dan juga tidak ada ruang. Selamanya bisa dijadikan untuk beribadah, baik itu tekanan secara vertikal maupun secara horizontal. Peribadatan secara langsung ataupun kita peribadatan dalam rangka muamalah. Ini adalah semuanya berawal daripada niat kita. Baik itu niat yang berhubungan dengan duniawi maupun dengan ukhrawi, semuanya ini tergantung kepada niat kita. Dalam kondisi apapun, dalam suka maupun duka, ini adalah harus dijadikan ibadah kepada Allah SWT. Intinya adalah bagaimana niat kita harus lurus. Sebab walaupun kelihatannya duniawi, bekerja, baik itu di sawah, di ladang, di kantoran maupun berjualan, ini bisa saja menjadi ibadah kepada Allah SWT, tergantung itikat kita semuanya. Sebab baginda Rasulullah telah bersabda, "Kamin amalin yatasabbisurul amali akhirah wa yasiru bil amali dunya bisu inniyah. Wa kamin amalin yatasabbisurul amali dunya wa yasiru min amil akhirah bihusni niyah." Banyak sekali peribadatan yang kelihatannya menyerupai amal akhirat, wa yasiru min amali dunya, tapi terjadilah menjadi amal dunia bisu'in niyah, dengan jeleknya niat. Wa kamin amalin yatasabbisurul amali dunya wa yasiru min amal akhirah bihusni niyah. Demikian juga banyak sekali amalia yang kelihatannya dunia tapi menjadikan amal akhirat bihusni niyah, dengan bagusnya niat. Hadirin rahimakumullah, intinya bagi kita adalah konsekuensi dimensi waktu maupun ruang ini bisa saja dijadikan suatu peribadahan. Kondisi duka maupun kondisi suka ini bisa menjadikan nilai ibadah bagi kita. Yang penting bagaimana konsekuensi diri kita atas ibadah tersebut. Hadirin rahimakumullah, apalagi kita sekarang dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik itu tekanan sosial maupun tekanan ekonomi. Dalam peribadahan kita senantiasa berpijak bagaimana kita optimal dalam beribadah tersebut. Dan masa sekarang ini kita dikejutkan dengan informasi, dengan wabahnya balai kepada kita semuanya. Bukan hanya informasi wabah ini di tatanan lokal, tapi tatanan nasional dan juga internasional. Jadi ini adalah bagian hidup dari kita. Bagaimana peran kita menghadapi permasalahan ini? Maka biarlah solusinya adalah Allah memberikan petunjuk bagi kita dalam Quran surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi yatawakkalul mu'minun. Ini adalah gambaran kepada kita untuk mengantisipasi bagaimana peran kita berada pada situasi sekarang ini, situasi kondisi sekarang ini. Wabah corona COVID-19 menjadikan fenomena berikutnya. Pandemi kita ini adalah qul yusibana illa ma kataballah. Semuanya telah digariskan oleh Allah SWT. Lalu bagaimana untuk kita menghadapi corona ini?
huwa maulana. Yang pertama dari Allah adalah huwa maulana. Dialah tempat berlindung kita. Artinya totalitas bagi kita adalah kita serahkan kepada Allah SWT. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam berlindung ini adalah ada dua pola yang harus kita kembangkan. Yang pertama adalah pola zikir, yang kedua adalah pola berpikir. Pola zikir dan pola berpikir ini adalah dua jalan untuk kita dihadapkan pada permasalahan penyakit yang sedang berkembang ini. Dan bagi kita adalah likailah ta'sau. Janganlah kita terlalu panik sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. Likailah ta'sau. Janganlah kita panik, pendengar. Artinya kita harus mengetahui sifat dan karakter daripada musibah tersebut. Artinya kepanikan, jangan sampai panik sholat tidak mau, alasannya harus di rumah, tapi di rumah pun juga tidak maksimal, di masjid tidak, di rumah tidak. Apa yang berkata? Kalau memang demikian, alasannya karena takut dan takut. Maka bagi orang yang beriman adalah buatlah dua pola. Yang pertama adalah pola zikir, yang kedua adalah pola berpikir. Ini sebagaimana surat At-Taubah tadi. Huwa maulana. Hendaklah kita berlindung kepada Allah SWT. Dalam berlindung tersebut adalah pola zikir. Ambillah zikir-zikir yang syariat telah dijelaskan kepada kita semuanya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT, mohon perlindungan kepada Allah SWT dari berbagai intimidasi ataupun malabalai. Bisa dengan kalimat perlindungan, dan kita senantiasa untuk istiqomahkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini adalah kalimat yang indah sekali bagi kita yang beriman. Kita berlindung kepada Allah SWT. A'udzu bikalimatillahi tammati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari jeleknya, dari ruksaknya yang telah Allah ciptakan. Diusahakan itu doa apa itu? Minimal 3 kali setelah salat. Ini yang pertama, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang kedua adalah bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa was samiul. Ini adalah ajaran bagi kita. Bagaimana kita istiqomahkan minimal 2 dari 2 tersebut. Apa itu? Kenapa yang hafalkan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saran bismillahi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa was samiul. Bismillahilladzi la yadhurru, dengan asma Allah yang tidak akan merusak sesuatu pun yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini adalah kalimat doa yang indah sekali, apalagi sekarang dengan kasus corona ini yang virusnya kita memang tidak kelihatan, tapi kita bisa diantisipasi. Apalagi bagi orang yang beriman. Yang penting kita tahu dulu bagaimana sebetulnya daripada virus tersebut. Jangan menjadi alasan jangan ke masjid, katanya nggak boleh sholat di masjid. Ini harus dipahami oleh Allah. Kalau memang kita tidak tahu permasalahannya, intinya bagi kita adalah bagaimana ciri penyakit tersebut, bagaimana ciri suspek tersebut. Ini adalah Allah, harus kita pahami. Bagi kita yang sehat sekarang, ngapain sholat di rumah? Kalau memang kita sehat, ya di masjid. Artinya masjid adalah buat orang-orang yang sehat kalau dalam kondisi kena wabah. Kalau memang ada di antara kita yang sudah terindikasi terserang penyakit corona, ya udah berarti bagi dia sholatnya di rumah, jangan bergabung ke masjid. Apa itu Allah? Yang pertama adalah lihat demamnya. Kalau ada di antara tetangga kita, saudara kita yang demam sudah 1 minggu, kemudian pusing-pusing, batuk-batuk kering, sesak napas, kita konsultasi ke dokter. Tapi kalau memang kita sehat, berarti sehat. Ya udah, apa yang kita tidak ke masjid, kita di rumah. Nah, jadi kalau ada tetangga saudara kita yang memang demam udah seminggu, kemudian pusing-pusing, batuk kering dan sesak nafas, nah ini indikasi daripada adanya penyakit. Itulah yang harus dikarantina.
jangan digabungkan. Nah bagi kita kalau yang sehat, ya udah kita berlindung kepada Allah SWT. Artinya kalau memang kita sehat, ya udah kita bergabung aja dengan orang yang sehat, jangan bergabung kepada orang yang tidak sehat. Kalau kita tidak sehat, ya udah kita harus memisahkan diri. Terima. Kalau di suatu daerah ada yang tidak sehat, kita jangan masuk ke dalamnya. Kalau di dalam komunitas kita sakit semua, kita jangan sampai ada yang keluar. Itu adalah lockdown bagi kita semua. Artinya bahwa karantina ini anak-anak tidak sekolah untuk apa? Untuk antisipasi. Jangan sampai kita kena. Kalau memang di wilayah tersebut terkena. Artinya tidak ada suatu kebebasan bagi kita. Artinya kita ini ada suatu perihal tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bisa lihat perjalanan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 18 Hijriah. Khalifah akan berkunjung ke daerah Syam, dari Madinah ke Syam, itu untuk menemui rakyatnya dan juga pemimpin di sana, Abu Ubaidah. Ternyata di perjalanannya dia diberhentikan oleh gubernur. Kenapa? Hadinullah. Sebab wilayah di Syam sedang dilanda wabah taun pada tahun ke-8 Hijriah. Maka wabah taun tersebut ini sudah menyebar di daerah Syam. Dan Khalifah Umar bin Khattab diberhentikan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kata Abu Ubaidah, "Ya Khalifah, apa kunjungan ini akan lama atau tidak berada di Syam ini? Sementara di Syam ini sedang ada wabah taun, yaitu ada benjolan di seluruh tubuh, dan benjolan tersebut menjadikan darah dan juga nanah." Nah, kemudian tersebut terjadilah perdebatan, apakah harus masuk ke Syam atau kita harus kembali ke Madinah. Maka Allah, satu sisi menghendaki harus masuk ke Syam, satu sisi melihat ternyata di Syam sedang terkena wabah taun. Maka antara Abu Ubaidah dan juga sahabat lain ini ada musyawarah. Bagaimana selanjutnya? Ternyata Abdurrahman bin Auf telah berkata, "Aku mendengar Rasulullah bahwa baginda Rasulullah bersabda, idza sami'tum bil ardun fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Ketika kita mendengar suatu kaum di dalamnya ada yang kena penyakit, maka janganlah engkau masuk ke dalamnya. Dan bila ada yang di dalam terkena penyakit, janganlah keluar. Hadinullah. Ini pelajaran bagi kita. Artinya bagi kita juga sama. Di masjid atau di dalam komunitas, kalau memang terjangkit di dalamnya, janganlah keluar. Demikian juga yang di luar, ketika tahu di sana ada penyakit, janganlah masuk. Maka Khalifah Umar bin Khattab mengatakan kepada Ubaidillah, kalau kamu mempunyai satu ekor kambing, kemudian dia diabur, dipilih satu kepada lahan yang subur dan juga ada lahan yang kering. Itu ada dua pilihan. Apakah menemui takdir Allah atau keluar pindah ke takdir yang lain? Ini kabar Allah. Artinya apakah masuk ke situ atau keluar? Semua adalah takdir daripada Allah. Maka Umar bin Khattab ini mengambil, dia tidak masuk ke wilayah tersebut, tapi dia ambil pulang, tidak kembali masuk ke Syam. Ini adalah beranjak daripada merujuk kepada hadis yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf tersebut. Ini adalah hadis Bukhari dan Muslim. Dan Allah bagian dari kita. Kita pun juga sama ke masjid. Kalau memang masjid ini jamaahnya terbebas dari penyakit, berarti kita boleh masuk. Tapi kalau jamaahnya ini ada terindikasi wabah, berarti kita harus keluar, jangan masuk dalam komunitas tersebut. Ini adalah hadis Allah. Artinya kita kembali kepada takdir Allah dan juga kembali kepada takdir Allah yang lain. Semuanya takdir Allah sementara. Ya,
Artinya maksimalkan usaha kita dalam beribadah tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Kalau memang kondisinya kita sedang sehat. Kalau memang kitanya sendiri sakit, ya udah kita di rumah saja. Kira Allah. Artinya bagaimana ketika musibah ini terjadi, solusinya bagaimana bagi kita? Intinya adalah maksimalkan tetap kita dalam berusaha untuk ibadah dan maksimalkan kita usaha dalam duniawi. Likailah tasu. Janganlah kita putus asa, jangan bersedih. Kenapa Allah? Sebab sekarang ini banyak orang yang panik sekali. Padahal virus corona tidak separah dengan SARS atau dengan MERS. Artinya bagi yang beriman adalah kalau SARS MERS ini dengan udara, tapi corona ini adalah dengan media, baik itu dengan tangan maupun dengan benda-benda yang lain. Begitu yang beriman, hendaklah maksimalkan dalam wudu, tajdidul wudu, perbaharui wudu. Kita konsekuensi dengan pola zikir dan juga pola pikir kita. Pola zikir, a'udzu bikalimatil tammati dengan bismillah dulu. Sedangkan pola pikir adalah bagaimana kita bisa berpola hidup yang sehat. Maksimalkan wudu. Wudu kita jangan asal basah. Memang pandangan fikih asal air nempel ke kulit, tapi kita lebih daripada itu. Bagaimana kita bisa tasawuf, kita bisa membersihkan diri kita, bisa bersihkan wudu kita. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddinnya bahwa ketika kita wudu, tajdidul wudu ini harus benar-benar dimaksimalkan. Allahumma fad yadayya mimma asika kuliha. Bukan hanya dengan basahnya tangan asal basah, tapi bagaimana kita pola membersihkan tangan ini, jari jemari ini benar. Kebanyakan coba lihat anak-anak yang penting cai macor kayak kieu we. Tidak maksimal. Tapi Allahumma fad yadayya ini betul-betul dari sela-sela ini, jari-jari ini dimaksimalkan. Dari Allah bagi orang yang beriman bahwa berwudu ini adalah salah satu kebersihan yang bisa kita terapkan untuk mengantisipasi corona ini. Demikian juga dalam pola makan. Hendaklah kita makan dengan, kalau kita dengan tangan itu lebih bagus. Hanya tangannya harus bersih, cuci tangan yang bersih. Dan pada sekarang ini adalah bagaimana kita bisa makan dengan tangan, jangan terlalu sering dengan sendok. Sebab corona adalah tidak bisa masuk kalau imun kita baik. Artinya salah satu imun baik adalah kita punya antibodi dalam diri kita. Antibodi dari diri kita ada dalam tangan kita. Makanya ketika kita mau makan, biasakan dengan tangan langsung, jangan terlalu sering dengan sendok. Kenapa? Sebab dalam tangan kita ini antibodi yang luar biasa. Kita tidak perlu beli yang kimiawi. Antibodi bisa dari tangan kita. Kita suruh makan, kita cuci tangan yang bersih. Kita makan dengan tangan. Terus jika orang bageula gitu, enak kan? Jadi sayur pun juga, kalau memang sayurnya bisa diusahakan dengan tangan. Kecuali sayurnya tinggal China hukum, hese. Itu. Kemudian setelah makan baru kita jilati. Nah ini ya yang masuk dengan antibodi. Jadi dijilati gitu. Ini antibodinya. Kenapa? Sebab dengan jari tangan ini proses pembusukan kepada makan akan lebih cepat daripada kita pakai sendok. Jadi tangan ini, antibodi yang ada tangan ini lebih cepat membusukkan ke dalam makanan. Jadi ketika karena makanan dengan tangan, ini ada antibodi, ini proses pembusukan makanan yang ada dalam perut lebih cepat. Bandingkan. Dan bisa dibuktikan. Ketika kita punya makanan, punya sayur, misal, coba, dicomot kita lah, toel. Insya Allah itu si sayur atau makan akan lebih cepat basi, hasil. Nah inilah kalau potong benar-benar pakai alat. Artinya apabila pencernaan kita lebih cepat untuk dicerna oleh organ tubuh bagian dalam, maka pembusukan lebih cepat. Artinya imun kita ini akan lebih stabil. Hanya tadi, jadi setelah beres sebelum dicuci ya dijelatan heula. Nawas nomor 1, cuci tangan yang benar. Cuci tangan yang benar, udah bersih, baru kita makan. Terakhir dijelat ini untuk antibodi dalam diri kita. Ini baik makanan yang biasa pakai sayur. Jadi sayurnya
sayur biasa yang kira-kira bisa oleh tangan, ya udah pakainya dengan tangan. Jangan menggunakan sendok terus. Kecuali tadi, kalau memang tidak ada bukurna, tinggal cai nangkul, nyawayana itu udah cai mahese. Itu tadi kumah. Inilah kita. Sebab penyakit corona ini, kalau memang tubuh kita kurang baik, imun kita kurang sehat, maka itulah yang akan cepat menyerang terhadap diri kita, virus corona ini. Jadi kalau kita tidak sehat, makanya kita itu senang biasa bagaimana tubuh kita bisa sehat. Ya kita dengan berolahraga, dengan pola hidup yang sehat. Inilah sebagai kita. Kalau diri kita kurang sehat, imun kita kurang sehat, nah itulah penyebabnya. Tapi kalau kita sehat, lingkungan sehat, ini corona tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Makanya bagi orang yang beriman, maksimalkan dalam wudhu kita. Tajdidul wudhu kita. Jadi yang biasanya nyambung, bisa wudhu dari zuhur sampai isya, ya kira-kira sekarang tajdidul wudhu. Diperbaiki udah duhur wudhu, asar wudhu lagi, maghrib wudhu lagi. Itu tajdidul wudhu, perbaharui wudhu kita. Walaupun kita tidak batal, agar kita senantiasa ini sehat tangan kita, tubuh kita. Jadi bagaimana tuh? Kita harus pakai hand sanitizer. Ya udahlah, orang beriman wudhu aja lah. Kalau wudhunya terus belajar cuci tangan itu apa? Beres ini wudhu, ada sholat, belum makan wudhu lagi, itu banyak wudhu. Dan wudhu ini lah bagus sekali. Apalagi ketika makan ini disunatkan ini untuk senantiasa dalam keadaan suci. Ya sebut dengan wudhu. Ketika kita junub, mandi dulu. Nah, sebelumnya makruh. Kalau kita makan sedang junub, ini dalam kasyafatus saja. Ini adalah hukumnya makruh. Artinya bagaimana? Kita pola fikir, pola zikir dan senantiasa kita harus jalankan kalau kita ingin terbebas daripada wabah. Itulah sedikit intinya pada pengajian kali ini adalah bagaimana kita bisa terus beribadah dalam kondisi mencekamnya musibah kali ini dengan pola zikir dan juga pola fikir. Pola zikir kita senantiasa berlindung kepada Allah sementara baik itu dengan zikir-zikir a'udzu bikalimatil tamati bismillahirrahmanirrahim ataupun dengan kunut najilah. Kunut najilah adalah lebih baik dilaksanakan setiap waktu. Kalau tidak bisa ya udah subuh. Bagus itu ketika baginda Rasulullah di wilayah terkena musibah tiap waktu. Jadi duhur kunut najilah, asar kunut najilah, terus maghrib kunut najilah, tidak dibatasi dengan subuh saja. Di sini subuh saja. Tapi kita bagaimana maksimalkan gitu. Ada di dalam kunut tapi yang terakhirnya. Jadi tadi Allahumma kshif, Allahumma adfa. Nah itu delapan itu. Allahumma adfa anna atau Allahumma kshif anna wa anhu minal bala'i wal waba'i wal ta'un wal amrad wasyadaidi ma la yaksifu ghairu. Itulah doa kunut najilah. Dan ketika doa najilah posisi tangan beda. Kalau Allahumma hdina fi man hadait ini terbuka ke atas, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man ini ke atas. Tapi ketika nuntut najilah dibalikan, Allahumma kshif anna wa anhum minal bala'i wal waba wat ta'un wal amrad. Ya Allah, jauhkanlah dariku bencana wabah-wabah dan juga segala penyakit ma la yaksifu ghairu, yang tidak bisa menghilangkan atas wabah penyakit tersebut kecuali Engkau ya Allah. Inilah Allah yang ada dalam kunut najilah. Intinya bagi kita adalah wala tulku baidikum ila tahlukah. Ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 95. Janganlah kita jatuhkan diri kita ke dalam lembah kebinasaan. Artinya jangan kita mendekati hal-hal yang membinasakan. Ini dari Allah. Mudah-mudahan dengan kondisi sekarang intinya likailah tak sau, janganlah kita sedih, janganlah kita panik, tapi tetap kita konsekuensi bagaimana kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, diri kita, keluarga kita dari wabah bahaya ini maupun bencana yang lain. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, lingkungan kita aman dan tentram, dan juga senantiasa kita diberikan rezeki yang halalan, thayyiban, wasi'an, mubarakan fi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu kita sa'idun fi dunya wa sa'idun fi akhirat, kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan juga bahagia kelak nanti di akhirat. Dan
doa kita dikabulkan Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahannya. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya kebodohan dan kekurangan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.